pengukuran desa yang dilakukan, baik indeks desa maupun indeks desa membangun. Nah, ini yang coba disatukan di tahun depan ya, sebenarnya di tahun 2025. Tapi komunikasi kita kemarin dengan Mas Mustaqim juga teman-teman di Kementerian Desa sedang menyiapkan apa rancangan kuesioner itu gitu ya, hasil kolaborasi setidak-tidaknya 3 atau 4 kementerian kemarin itu ya. Sehingga di bulan Maret ini, dan itu kemarin juga Kang Iman dan teman-teman men-share SOP pendataan IDM tahun 2024 itu juga memang akan dilakukan. Memang ya, berbagai indikator variabelnya sama ya, sama, dan hanya ada penambahan beberapa pertanyaan saja di tahun ini supaya eh, hasil dari pengukuran status desa di tahun ini bisa juga digunakan nantinya dalam penyusunan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, daerah maupun di desa gitu ya. Resminya di 2025, tapi memang akan ada sosialisasi sih seperti informasi dari Mas Mustaqim dalam waktu dekat ini ya, setelah selesai seluruh kuesionernya mungkin di akhir Maret ini atau mungkin di awal April kita akan ada sosialisasi sehingga kita semua teman-teman tenaga pendamping profesional pemerintah desa memahami, mendapatkan informasi bagaimana kuesioner terbaru di tahun 2024 ini yang akan dilakukan pendataannya kan. Nah, harapannya sih apa yang sudah berjalan selama ini bisa kita tingkatkan bersama teman-teman TPP yang mengawal proses pemutakhiran apa data IDM ini benar-benar bisa memfasilitasi pemerintah desa dengan baik. Karena kan ada juga kan di banyak desa yang berganti kepala desanya, wali nagarinya, atau pecik atau sebutan lainnya gitu ya, yang mungkin perlu juga difasilitasi, didampingi dengan baik. Sehingga target dari akurasi data menjadi lebih baik, rekomendasi yang dihasilkan pun eh, merefleksikan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan desa untuk dibangun. Karena tahun kemarin dan tahun ini juga teman-teman di inspektorat, di BPK itu juga dalam proses pemeriksaannya kan salah satu itemnya mempertanyakan eh, rekomendasi SDGs desa dalam RKP desa. Bahkan peta jalan SDGs desanya mana. Ini menarik, ini ternyata teman-teman inspektorat, teman-teman BPKP juga sudah masuk ke ke situ dalam pemeriksaan laporan keuangan desa atau APB desa yang telah dilaksanakan. Ini mudah-mudahan yang di catatan kita bersama nih Kak. Kira-kira begitu Kang Iman. Terima kasih Bang Sam. Ini kan tadi disinggung katanya dengan pendataan melalui sisi desa gitu. Seberapa besar sih gitu ya data itu bisa apa namanya dipergunakan gitu ya. Khususnya adalah nanti di indeks desa bisa nggak ya gitu ada korelasinya gitu. Karena ya lagi-lagi kan namanya budgeting itu kan juga harus dipikirin ini Pak. Silakan Bang. Iya, sesungguhnya dari data yang sudah diinputkan, Kementerian Desa selama ini kan juga sudah menyiapkan rekomendasinya, Kang. Tinggal lagi bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam membaca dan menganalisa data, lalu eh, menginputkan rekomendasi itu ke dalam perencanaan desa. Lebih kepada pemahaman itu sebenarnya. Karena kita banyak temukan juga untuk tahun ini misalnya dari postur APB desa yang sudah kita cermati, ternyata masih ada sebagian program kegiatan yang diamanatkan di Permendes 13 2023 misalnya itu tidak masuk misalnya gitu, tidak masuk dalam penilaian ya karena keterbatasan tadi sebagian dana desa sudah ditentukan kan. Jadi, cuman ruang itu tetap ada. Nah, bagaimana kegiatan yang diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa lalu dibahas disepakati di tingkat tim perumus RKP desa itu benar-benar sesuai dengan rekomendasi datanya, data IDM, data SDGs desa, sehingga tidak berbeda gitu kan. Karena kan sesungguhnya rekomendasi data IDM, rekomendasi data SDGs desa bisa menjadi panduan ya bagi pemerintah desa untuk menyusun program dan kegiatan di tingkat desa. Nah, kalau berbeda berarti kan ada
pertanyaan besar terkait dengan pemahaman, terkait dengan cara membaca dan menganalisa datanya. Nah, ini mungkin menjadi tugas kita bersama, Kang, memfasilitasi dan mendampingi supaya pemerintah desa linear dengan rekomendasi data yang dihasilkan. Jangan keluar dari situ, gitu kan. Kalau keluar dari situ nanti muncul pertanyaan, lalu apa gunanya data rekomendasi data EDM dan data SDGs desa kalau tidak digunakan, gitu kan? Dana desa sekian puluh juta digunakan, tapi rekomendasinya tidak dipakai, tidak menjadi rujukan. Kira-kira ini, nih, Kang, sangat bisa dilakukan dan sangat bisa digunakan sepanjang datanya akurat dan validasinya tepat, sehingga rekomendasinya juga tepat untuk pembangunan desa. Kira-kira begitu, Kak. Oh, nah ini kalau bicara tentang akurat validasinya gitu ya. Ini kan menjadi hal yang sering kita dengar dan sering kita temui gitu ya. Datanya nggak akurat gitu. Nah, terkait dengan hal pernyataan seperti itu, kita sebagai tenaga pendamping itu seperti apa sih cara nyikapinya gitu. Sehingga itu akhirnya oleh pemerintah desa dan oleh pemerintah desa, ya gitu. Aku eksekusi, aku laksanakan gitu ya. Inilah yang sering apa namanya mungkin itu bisa menjawab buat ngapain ada rekomendasi kok nggak mau dilaksanain. Nah di sini kan menjadi komanya ini ada lanjutannya harus gimana gitu. Silakan bang. Ya, eh, seperti yang juga sudah teman-teman lakukan ya, termasuk Kang Panudi kemarin bicara, dan Kang Amang Muiz juga, dan Mbak Anin ini di dalam chat Zoom, bahwa eh, hasil rekomendasi tahun kemarin ini kan bisa dilakukan uji petiknya kembali melalui verifikasi di tahun ini. Apakah eh, variabel-variabel data yang ada, indikator yang sudah diinputkan itu tepat gitu ya, tepat dan akurat. Karena kan ada banyak data yang mengalami eh, proses perbaikan, misalnya terkait dengan data kependudukan gitu ya. Itu kan juga mesti dimutakhirkan karena jumlah penduduk itu sangat dinamis. Yang pasti bertambah gitu ya, karena angka angka pertumbuhan penduduk itu, angka kelahiran jauh lebih tinggi dari angka kematian misalnya. Di daerah-daerah yang lain mengalami pergeseran mungkin karena bencana. Nah, ini kan juga harus dimutakhirkan. Oleh karena itu, data yang sudah ada itu ya seperti yang disarankan Mbak Nin tadi, di-download dan dipelajari, lalu dilakukan verifikasi dulu di tahap awal. Ya, tentu dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur ya, Kang ya. Artinya dibentuk Lapokjanya gitu kan. Nah, data itu dicermati, lalu kemudian melibatkan stakeholder di tingkat desa, pemangku kepentingan di tingkat desa. Misalnya kepala wilayah itu ya, RT, RW, apakah memang terkait jumlah penduduk sudah sama persis, sudah tidak ada perbedaan data lagi, dan beberapa kementerian lembaga kan sudah juga menerapkan interoperabilitas data ya, jadi datanya bisa digunakan. Nah, ketika datanya sudah cocok, lalu apakah ada perbaikan lainnya misalnya terkait dengan variabel data yang ada di indikator itu. Nah, tinggal kalau memang datanya sudah ada, tinggal diinputkan saja. Kalau belum, bagaimana data itu bisa disepahamkan ya, bisa diperbincangkan di mana perbedaan datanya. Itu sehingga tidak terjadi miss data. Gitu.